menarik juga nih untuk dengar sedikit. Iya, jadi kita online aggregator Pak buat independent car rental owner. Keren tuh. Betul. Jadi kita banyak dari industri itu utilisasi mobilnya itu rendah, di bawah 70%, 68%. Terus tuh behavior orang kan udah mulai berubah nih Pak sekarang. 40% tuh udah mulai mau, kalau traveler tuh udah mau bookingnya online. Iya. Iya. Industrinya nggak bisa ngikutin Pak, soalnya industrinya itu benar-benar kepisah-pisah sama belum nyambung online. Nah jadi kita tuh ngasihin software rental management system ke rental mobil yang independen itu Pak, yang small medium. Mereka tuh pakai buat bantu scheduling mereka, CRM, terus reporting semua. Terus kita tuh ambil data availability-nya mereka. Kita ambil datanya, kita jual ke portal kita. Jadi kita B2B2C. B2B2C. Iya, customer kita banyaknya yang dari yang traveler. Kita udah di uji coba di 2 kota untuk yang B2C-nya Bandung sama Bali. Kalau yang B2B-nya itu kita fokusnya masih di Bandung sama Jabodetabek. Pakai ininya car rental, nama itunya, brandnya. Iya. Oke. Termasuk ini juga providing the itinerary atau lebih ke menghubungkan ini kan? Kita nggak ke arah yang tour activity sih Pak. Bukan, ya? Kita yang kalau booking pesawat terbang udah semuanya inovasi udah tinggi Pak. Iya. Hotel juga udah. Ini yang last mile-nya ketinggalan. Iya. Ada berapa orang timnya? Dari Kita sekarang kita berlima. Betul. Social Bus kemarin kita berapa timnya semua? Kita sekarang ada 13. Jadi semua teman-teman dari ini Social Bus ya. Media Box. Oke. Saya juga mungkin belum ketemu, sebagian besar belum ketemu ya. Jadi saya dari Indosat. Jadi ini momennya yang tadi saya cerita ke Karen juga. Saya eager juga untuk selain sharing, saya juga dengar juga kira-kira apa yang ingin diketahui atau apa yang bisa saya bantu juga untuk sharing experience gitu. Di Indosat saya handle marketing communication. Jadi marketing communication itu ibaratnya how to do the above the line, below the line, meeting with agency, with external clients gitu. Jadi saya dealing banyak nih dengan our third parties gitu. Nah, keuntungan Idea Box dengan kita ada partner juga, saya very open to share gitu, kira-kira how to work effectively dengan say quote unquote clients gitu kan, how to win the pitch. Kayaknya di several session udah ada about winning the pitch, tapi ini lebih really real meeting dengan user atau klien itu, terus apa yang dia expect gitu, mungkin itu saya bisa share. At the same time bisa juga jadi lebih belajar juga gitu, kira-kira apa yang bisa ternyata banyak activities yang lewat startup yang ternyata bisa dipakai juga buat marketing campaign kita gitu di at least di Indosat. Nah, sebelum di Indosat saya belum terlalu lama di Indosat, baru setahun 3 bulan ya. Nah, sebelumnya saya udah kurang lebih 16 tahun di berbagai industri. Jadi saya pernah di rokok, Sampurna, pernah di Coca-Cola, pernah Unilever, pernah Bir Bintang, pernah farmasi juga, pharmaceutical, healthcare, terus sekarang di Indosat Telco. Jadi kebetulan bisa cross function, cross industries gitu. Background saya sebenarnya teknik, I'm an engineer by education, tapi marketer by makeup. Nah, karena dulu background educationnya di engineering, waktu itu belum ada digital, belum ini sih tapi tentang human kalau teknik itu kan sangat numerik ya, kalau sangat exact. Nah, ini saya sekarang dealingnya dengan human karena marketing ya gitu. Nah, di Indosat ini juga Telco kan kita sekarang Indosat Uridu ya, kita berkembangnya
pasarnya sangat besar gitu. Nah, that's why sekarang kita juga lebih ke gimana cara lebih bisa ngerti ke konsumen, gimana cara bisa lebih ke campaign lebih targeted gitu, lebih efektif. Itu yang sekarang mission kita, ngikutin perkembangan dari lebih digital minded. Saya produk yang analog nih kalau saya sebenarnya kan, saya dulu pas kuliah dulu tamat kuliah 97 saya masih analog gitu, nggak ada ya HP, punya HP tahun 2001 itu pun yang gede sih gitu kan, HP kantor gitu. Browsing everything tuh masih belum sekarang udah mulai. Jadi sekarang eranya udah berubah kan gitu. Jadi ini sekarang kita juga transformasi ke situ gitu. Nah di situ jadi saya melihat banyak banget nih kesempatan ya buat terutama teman-teman yang punya kreativitas sama punya digital savviness yang tinggi gitu, untuk bisa mengembangkan bisnisnya lebih besar gitu. Dan tap into company yang memang membutuhkan. Sekarang hampir semua company butuh something related to online booking, on social media monitoring, basically anything related to device gitu. Dan keseharian kita juga gitu kan ya, kita juga perusahaan juga tadi pagi masih browsing nih mau kemana ya minggu depan pas Chinese New Year gitu, cek travel, cek gitu semua juga kayak Traveloka gitu kembali. Jadi itu. Nah di Indosat juga kita karena baru meluncurkan campaign Indosat Uridu yang lebih digital, kita juga lagi terus ngembangin gitu apa sih produk-produk kita yang bisa kita digitize gitu. Sebagian masih yang analog ya atau sebagian konvensional, jadi kita pakai tapi kalau yang sudah punya nomor Indosat gitu ya ada paket combo dan sebagainya. Sekarang gimana caranya supaya lebih bisa touch point-nya itu digital, menjual produk tapi yang lebih digital gitu. Kalau di marketing communication itu kita membaginya secara tradisional itu adalah above the line, below the line, digital, event, terus juga ada trade marketing. Nah yang relevan buat yang kalau kita sebut partner ya, third party partners itu banyakkan di digital marketing itu sendiri, juga di above the line. Above the line itu misalnya kalau yang konvensional ya kayak print, TV, radio gitu. Nah sekarang yang non konvensional which is digital paid media itu juga sesuatu yang kita lagi lebih kita seriusin lagi ke depan. Digital sendiri kita baginya ada paid, ada own, ada earn media kan. Yang own media itu yang website yang kita sekarang lagi kita kembangin. Artinya kita perbaiki, kita bagusin lagi website Indosat Uridu. Yang paid media selama ini kan naruh banner ad gitu ya, banner ad, how effective banner ad lebih, gimana bikin dia lebih interaktif, gimana men-drive acquisition gitu. Nah sekarang juga yang belum kita maksimalin itu search, jadi search SEO itu juga selama ini kita ngerasa cuma untuk for the sake of taruh search keywords, that's it, belum dioptimize. Sekarang udah lagi zamannya geo-targeting ya kan, udah very specific. Nah itu gimana, masih banyak room untuk bisa kita maksimalkan. Dan pengalaman saya di dunia ini nih, digital ini selalu saya lihat agency kita, which is misalnya kita punya agency, brand agency yang menghandle semua. Tapi kok dari sisi saya melihat ya, mereka cuma menurunkan atau mentranslate campaign itu terlalu, menurut saya kurang kreatif, terlalu kaku. Jadi ada satu campaign, taruhlah programnya music gitu, music terus diturunin jadi visual di billboard ya, copy taruh di website atau taruh di Twitter ngomongin message yang sama. Nggak ada
creativity out of the box ya gitu ya. Itu yang keterbatasannya kalau kita dengan agensi-agensi besar. Terus cuma ini keterbatasan lainnya juga timing and cost. Nah, meanwhile kalau agensi yang lebih smaller itu punya fleksibilitas yang tinggi juga. Contohnya agensi yang masih dalam tahap building their CV atau resume itu bisa bikin lebih banyak ide yang fresh gitu. Saya yakin pasti semua kalau saya lihat dari sisi ininya nih profilnya pasti hampir semua pasti lebih muda dari saya mungkin. Kalau saya udah kepala 4 sih, jadi ini yang muda-muda pasti idenya lebih canggih-canggih dari kita. Berapa? Kepala 1 atau kepala 2-an. Jadi ngakunya kita kepala 2 aja terus ya. Nah, jadi saya tuh struggling gitu melihat apa namanya berpikir yang fresh atau offering yang berbeda. Contohnya kayak tadi Karenta bisa berbeda gitu dan bisa memberi benefit ke konsumen gitu dalam keseharian kebutuhan mereka gitu. Waktu Desember kita diskus waktu di Sociobus tempo hari kita meeting. Bisa banyak yang bisa dilakukan dengan cepat tanpa kita harus terbatasi oleh hierarki. Kalau agensi besar itu hierarkinya banyak, jadi harus sampai senior creative director, account director, meetingin lagi, terus bolak-balik, terus it's never ending process. Meanwhile, kalau saya lihat masih bisa dikembangin atau dipertajam itu nanti adalah gimana mendiferensiasi offering kita gitu. Compare to those agencies atau those competitors yang lebih besar. Kalau kayak Karenta kompetitornya siapa tuh? Kalau ini yang lebih established gitu. Internasionalnya ada rentalcars.com dari grupnya Priceline. Regionalnya ada drive.sg Singapura. Yang lokal? Lokalnya ada Indolokal sama ada tiket.com. Tiket.com juga termasuk mobil transport darat juga ya. Terus ada startup lagi yang lucu. Satu kompetisinya dari market entry-nya ada startup yang muncul, tapi juga ada yang besar gitu kan. Nah, rata-rata yang besar itu pasti mereka satu oke lah udah punya clients yang juga udah established, tapi pasti mereka karena bicara skillnya besar ya, mereka pasti lebih kaku, lebih menurut saya bilang lebih ada semacam template-nya yang udah jelas. Jadi creativity sama uniqueness-nya bisa berkurang. Nah, apalagi nih kalau saya lihat kompetisinya masih boleh dibilang masih banyak peluang gitu untuk besar. Sementara kebutuhan demand-nya akan selalu naik gitu, untuk keperluan untuk how to get the rental in an easier way gitu. Same thing waktu kita discuss yang waktu Sociobus tempo hari gitu kan ya, influencer marketing di platformnya key opinion leader itu paling kalau saya bilang juga yang paling jadi peluang gitu, gimana meng-create diferensiasi itu tadi. Karena dari sisi saya kalau saya sebagai user, saya bilang why should I gitu kan, why should I use Sociobus, use Karenta, atau juga kalau ini Kitipal ya misalnya gitu, yang untuk anak-anak. So pasti itu yang mesti dijawab dulu. Dan simpel kok, kita nggak perlu kalau saya positioning sebagai ini ya, sebagai klien gitu ya, kita nggak mesti lihat yang wow, yang harus resource yang misalnya senior people, expert, is not the thing, is not something yang penting. Justru yang perlunya itu lihat freshness dari atau diferensiasi dari produk atau services yang diberikan. Nah, yang paling relevan nanti
dimulai dengan project yang ada hubungannya dengan misalnya dengan Indosat campaign gitu. Kalau related ke sosial media misalnya gitu. Jadi gimana supaya services atau produk yang kita berikan itu bisa menjadikan satu diferensiator gitu buat si user atau buat potential client. And when presenting it, show something yang kita belum pernah lihat sebelumnya gitu. Dan itu supaya punya itu harus memahami needs and wants dari target kita. Needs and wants itu bisa lewat desk research, bisa lewat networking, bisa lewat kadang-kadang paling efektif ya itu networking, tanya misalnya kayak Indosat gitu, what they need gitu. Terus itu cari, wah ini titik poinnya nih yang bisa jadi sesuatu yang berguna atau bermanfaat buat Indosat. Dan pasti banyak yang bilang juga ya di sesi-sesi sebelumnya, perlu persistence, jadi jangan gampang nyerah gitu. Nggak selalu, kadang pertama kali nyoba langsung atau pertama kali present langsung di-buy idenya. Kalau saya di marketing get used to it bertahun-tahun gitu ya. My first challenge to the potential partners atau agencies itu adalah not only how they know the business, tapi gimana mereka bisa confident untuk memberi solusi ke kita. Kalau ketemu sekali kita langsung misalnya kita nggak kasih sambutan yang positif, mereka langsung mundur, itu berarti kan mereka nggak punya keyakinan yang kuat. So be persistent, be confident, itu perlu. Dan itu kadang-kadang yang jadi modal buat company yang besar ya. Mereka modalnya PD-nya, confident-nya, karena mereka dengan bawa misalnya partner spesialis yang sudah senior, atau kadang bawa orang dari Singapura gitu kan. Kadang-kadang tuh mereka anggap bisa memberi difference feel yang berbeda. Saya melihat bukan dari situnya, saya melihat dari kontennya gitu. Kalau ada sesuatu yang wah ini kepake dan kita nggak lihat they are bringing, tapi lebih ke genuinity dari produknya. Jadi itu beberapa yang saya lihat dari konteks saya di marketing, dan marketing is also about kalau apalagi saya kayak consumer marketing, how to understand our consumer behavior, what they need, what they want. So itu then we need tools, we need partners, we need measurement, we need apalagi communication material. Jadi sebenarnya kerjanya yang menyenangkan sih kerjaannya. It's all about influencing people to use our product. Nah, sampai sini saya mau stop dulu sebentar. Kira-kira ada hal-hal apa yang baik general atau spesifik yang mau kita bahas atau mau ditanyain ke saya, by all means. Kalau di Indosat sendiri, Hongkong itu posisinya itu lebih ke mungkin udah banyak di acquire customer lagi ya, karena udah about 68 juta ya sekarang. Tapi lebih ke mempertahankan customer yang sudah ada. Itu caranya gimana ya? Sebenarnya Dari sisi makro. Kalau kita sebut kita punya 69 juta pelanggan gitu ya. Dibandingkan Telkomsel yang 150 juta gitu ya, atau 120 juta, kita masih jauh di bawah. Nah, strategi itu saat tetap perlu akuisisi pelanggan. Nah, caranya gimana? Jadi kita bagi ini baru kita jalanin. Kita bagi, dan ini bisa diterapin juga di startup kind of model ya.
kita baginya Jawa, luar Jawa, karena Indonesia kan gede banget ya. Iya. Jadi luar Jawa itu kita akuisisi. Akuisisi berarti kita pengen nambah jumlah pelanggan atau jumlah subscribers. Kenapa? Karena di luar Jawa market share Indosat itu masih kecil banget dibanding kompetitor yang lain. Nah, itu luar Jawa. Di Jawa kita jumlah subsnya itu udah besar, 80% itu di Jawa. Berarti gimana? Berarti nambah ini pemakaian. Jadi increase revenue-nya dari current user. Dan juga berarti ada loyalitas di situ, ada nambah jenis package yang dipakai, itu yang di Jawa. Itu treatmentnya berbeda. Kalau dulu Indosat semua disamain, campaign-nya semua mau luar Jawa, pokoknya jelas lah nasional. Sekarang dengan adanya geotargeting, ada bisa specific measurement, itu bisa kita pisahin. Sekarang kita bicara akuisisi, gimana di luar Jawa. Luar Jawa, karena kita masih kecil, marketing kita harus melakukan sesuatu yang kita sebut itu disruptif. Jadi nggak bisa yang standar-standar aja, jadi harus yang betul-betul bikin orang terprovok gitu. Tapi harus sesuatu yang bombastis kan kalau disebut ya. Itu gimana caranya? Yang paling gampang buat orang mengakuisisi orang atau mendapatkan pelanggan gimana? Itu pakai salah satunya pakai influencer, pakai key opinion leaders misalnya. Di luar Jawa siapa key opinion leadersnya? Apa Agnes Monica, apakah siapa yang KOL yang nasional? Belum tentu. Di luar Jawa kita lihat per regional gitu. Di Sumatera itu siapa yang punya influence tinggi di situ, kita pakai itu. Selain itu di marketingnya kita juga nggak bisa main TV, iklan TV. Sekarang kalau main iklan TV buang-buang duit, karena satu hanya relevan di satu regional, yang kedua tidak langsung ke konsumennya. Jadi betul apa kita bikin kayak eksibisi, aktivasi, bikin promosi di kota-kota tersebut, Medan, Palembang, Padang, Makassar. Jadi betul-betul turun ke, kalau perlu end to end. Jadi kalau perlu itu door to door marketing. Waktu saya di Sampurna dulu, waktu kita bikin komunitas gitu. Dulu ada komunitas geng hijau, komunitas hijau nelayan, komunitas apalagi misalnya kalau suka motor berarti ada komunitas motor, otomotif. Kita bina komunitas-komunitas itu, jadi bikin orang jadi building from the smaller base tapi banyak gitu. Ambasador bisa juga gitu. Ambasador juga bisa dalam bentuk tergantung produknya ya. Kadang-kadang kalau produknya yang sifatnya dipakai tiap hari, kalau bahan konsumsi ya, pas moving consumer goods itu paling bagus bisa sekaligus yang ada trialnya, dicobain. Kalau online products itu berarti untuk akuisisi berarti kan harus awareness dulu misalnya. Itu awarenessnya gitu, pakai apa? Demo dulu kah, atau sebarin leaflet, atau lewat blast pakai SMS gitu, macam-macam. Intinya kita harus agresif tapi nggak perlu senasional, jadi harus dipilih paling gampang 3-4 kota aja dulu pilot untuk dapat confidence levelnya untuk naik. Udah ketemu Pak Jason ya sebelumnya. Nah dari tempat Jason, dia yang develop barangnya di produknya gitu. Tugas saya, dia punya produk misalnya untuk akuisisi, gimana saya bisa ngejual bukan ngejual, bisa mengkomunikasikan. Yang ngejual orang sales. Saya nggak jago jualan, saya nggak tahu cara ngejual, ya tahu lah, tapi nggak bisa jadi salesmanship, itu beda. Marketing itu gimana orang jadi tahu gitu, ini produknya misalnya ya nggak ada time band, nggak ada batas waktu gitu ya. Kalau nelfon kan biasanya bukan nelfon, pakai data di atas jam 12 malam itu murah tuh. Jadi biasanya telco tuh beli nih produk A bisa gratis pakai data, cuma ada asteriknya,
syarat dan ketentuannya dari jam 12 malam sampai jam 5 pagi gitu. Berarti kita tahu pain konsumernya apa. Konsumen tuh merasa menipu gitu kita. Kok masih offering bagus kelihatannya, tapi pas dipakai ya cuma ada time bandnya cuma 5 jam. Apalagi pain pointnya misalnya nelfon sama SMS gratis cuma ke satu sesama operator. Dari situ baru kita keluarin ininya, diferensiatornya. Dari tempatnya Pak Jason, udah kita bisa gratis nelfon ke semua operator. Yang bayar cuma data. Ini beda, itu pernah ada. Nah, tugas saya di komunikasi membuat konsumen percaya ini beneran ada, ini nggak pakai batasan waktu, dan ini jaringannya bagus gitu ya, dan ini bisa membantu mereka untuk bisa terkoneksi dengan semua. Jadi itu yang kita kembangin di komunikasi. Terus channelnya apa, medianya?